Empat tipe manusia. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashaikhul Ibad halaman 15 menjelaskan manusia itu tipe ada 4. Kita ketahui yang baik kita dekati, lakukan, yang jelek kita hindari. Di manusia itu ada berapa? Ada 4. Beliau mengutip perkataan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Hati manusia itu memiliki warna beragam. Satu dan satunya itu mempunyai tipenya sendiri-sendiri. Ada 4 tipe manusia. Yang pertama, rajulun lan lisanu lahu wal qalbin. Yang pertama, tipe orang yang tidak berlisan dan tidak berhati. Siapa itu? Yaitu mereka adalah orang durhaka, orang yang bermaksiat, selalu terbujuk pada rayuan setan. Fahdar an takuna minhum wa la takum fihim fa innahum ahlul adab. Maka kita harus berhati-hati kepada orang tersebut. Jangan sampai seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang disiksa. Kalau kita introspeksi diri, tidak berlisan dan tidak berhati, maka kita termasuk orang yang durhaka. Orang-orang seperti ini selalu terbujuk dengan rayuan setan. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai kita gampang terbujuk dengan setan. Yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Orang atau manusia atau seorang laki-laki yang berlisan tapi tidak berhati. Sehingga dia berbicara dengan hikmah, tapi tidak mengamalkan. Fab'ad minhu bi alla yahfadhaka bila didihi lisanihi. Maka kita harus jauhi mereka supaya kita tidak tertipu oleh keindahan kata-katanya, tapi hatinya busuk. Pinter pidato, pinter ceramah, tapi hatinya busuk, tidak mempunyai hati. Kita jangan sampai seperti itu. Dan kalau ada orang seperti itu, kita tinggalkan. Yang bisa berkata, pandai berkata-kata, tapi hatinya kosong. Tidak beramal. Tidak mengamalkan ilmunya. Itu bahaya. Kita tinggalkan. Nomor 3,
Rajulun lahu qalbun bila lisanin. Seorang manusia, seorang laki-laki yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Hatinya bagus, tapi dalam berpidato, berceramah nggak bisa. Siapa itu? Yaitu orang-orang mukmin. Yang pandangannya ditutupi oleh Allah dari kejelekan makhluknya. Dan Allah membuka aib dirinya sehingga dia pandai untuk bergaul dengan manusia. Ini yang harus kita kejar. Poin yang ketiga. Ada orang yang hatinya baik tapi tidak pandai berpidato. Allah membuka aib dirinya. Dia sadar kalau aku iki wong sing gak duwe apa-apa, aku iki wong sing lemah, aku iki wong sing akeh dosae. Sehingga dia pandai untuk bergaul pada sama manusia. Tapi dia nggak bisa kalau disuruh ceramah, ngaji nggak bisa. Tapi hatinya bersih. Allah menutupi aib dirinya di kalangan makhluk lainnya. Ini yang harus kita kejar. Fahada rajulun waliyunillahi ta'ala mukhalatatuhu wa khidmatuhu fayuhibbaka Allah ta'ala. Siapa orang itu? Yaitu waliullah. Maka kita disuruh bergaul dengannya, berkumpul dengannya, berkhidmat dengannya, melayani dia, mencintai dia. Siapa itu? Orang yang tidak pandai berpidato tapi hatinya jernih. Kalau sampean kita ingin seperti itu, cukup ketika kita dalam pabrik, dalam masjid, dalam pasar, entah dimanapun itu, tanamkan dalam hati, ya Allah, di antara semua orang-orang yang ada di sini, aku yang lebih buruk. Mereka semua lebih mulia di sisi Engkau, ya Allah. Terapkan setiap kali dalam pertemuan, dimanapun itu. Kenapa seperti itu? Karena kita nanti ketika bertemu orang tidak gampang meremehkan orang baik. Tapi kalau kita merasa diri kita baik, iblis masuk. Gak apa-apa kita gak pandai pidato, gak pandai ceramah. Tapi kita harus memiliki hati yang caranya jangan sampai memandang hina orang lah. Cukup seperti itu. Anggap diri kita ini orang yang paling banyak dosanya daripada kumpulan orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang seperti itu, kita harus berkhidmat. Sering-sering duduk di depannya, berkumpul dan mencintainya. Wis gak tahu kumpul, gak tahu ngewangi, gak tahu ndongakno. Gak cinta bisa. Jadi cinta ini minimal. Nah, gak iso kumpul, gak iso khidmah, gak iso ngelayani, sampean duwe sing terakhir yaitu mencintai para wali. Mbah Hamid Pasuruan itu beliau nggak pandai untuk pidato ceramah. Tapi ketika mengadakan majelis zikir, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, itu banyak yang tobat. Banyak sekali yang tobat. Mbah Hamid Pasuruan. Karena beliau memiliki hati yang bersih dan lisan yang kadang-kadang beliau ngajar ngaji. Yang terakhir, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi 'ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala. Wa ayatihi istauda Allahu qalbahu gharaib
ilmihi wa syaraha sadrahu liqabulil ulum. Yang keempat ini seorang manusia, seorang laki-laki yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya. Ya. Ngaji, yo ngajar, yo ngaji, yo ngamalno ilmune. Ada 3 poin. Dan dia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah melapangkan dadanya untuk menerima macam-macam ilmu. Yaitu para alim ulama. An tukhalifahu wa tujanibahu wa tatruka ruju'u ila nasihatahum. Maka kita hendaknya agar mendekati alim ulama untuk meminta nasihat kepada para alim ulama. Ya, ngaji, ngulang, ngamalno ilmune. Ini al-alim al-lamah. Al-arif billah. Kita kalau ada orang seperti itu, kita harus selalu minta nasihat. Orang yang pandai berkata-kata, menyampaikan ilmu bisa. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kemudian hatinya bersih, dadanya jembar, gampang utarano ilmu. Ini adalah orang-orang alim ulama. Dan kita kalau ada orang seperti itu, kita harus sering-sering minta nasihat. Karena nasihat itu masuk ketika si pemberi nasihat menjalankan. Mungkin di antara 4 itu kita yang mana? Muhasabah. Yang mana? Di antara 4 itu. Yang kita hindari yang pertama, okay, yaitu orang yang gampang kebujuk rayuan setan. Dan yang kedua itu juga harus kita hindari, orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada 2 poin yang harus kita hindari. Ada juga 2 poin yang kalau kita nggak bisa minimal kita mencintainya. Yaitu para waliullah dan para alim ulama. Banyak para wali itu enggak ditakdirkan oleh Allah pandai berceramah, enggak mau itu, enggak berpidato. Dia wali yang mastur. Cuma dia sekali mengutarakan hikmah, banyak yang taubat. Dan para alim ulama itu menjelaskan tentang hukum-hukum Allah. Dan kita harus mencintai ulama dan para wali. Karena 2 ini yang kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang harus kita dekati dan harus kita cintai. Dan yang 2 ini kita hindari. Ojo sampai dadi wong sing gak iso ngomong, gak duwe ati. Kalau ada orang gak iso ngomong, gak duwe ati, kita hindari. Jadi ada kehati-hatian dan jangan sampai seperti itu. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang pandai berpidato tapi hatinya kosong. Kemudian kalau ada orang yang seperti itu kita hindari. Di sini ada pencegahan dan ada kehati-hatian bagi kita sendiri. Agar jangan mendekati orang yang pandai berkata-kata tapi kosong aman. Dan jangan sampai kita seperti itu. Gimana caranya? Ya minta pertolongan dari Allah.
4 tipe itu ada dorongan, motivasi agar kita untuk menjauhi yang buruk, dan ada motivasi agar kita menjadi yang baik. Kalau nggak bisa, nggak nutut amal kita, cukup kita taruh cinta kepada para wali Allah dan para ulama. Kenapa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya kelak di akhirat. Nek sampean seneng artis, yo meneh kumpul artis. Nek seneng Habib Umar, Habib Lutfi, Gus Baha, besok kumpul mereka-mereka. Meskipun nggak pernah ketemu. Kenapa? Ini urusan cinta. Urusan cinta contoh ya. Misal Gus Baha menganjurkan kalau setiap tidur itu baca surat Al-Mulk. Sampeyan seneng Gus Baha ngomong sampeyan lakoni. Itu urusan cinta. Nanti di akhirat, meskipun kita nggak pernah bertemu Gus Baha, kita akan berkumpul dengan Gus Baha. Almar'u ma'aman ahabba. Sama seneng Habib Umar, Yaman, nggak pernah ketemu. Tapi ketika beliau mengutarakan amalan sampai lakukan, itu hubungan murid dengan guru. Yang disampaikan Habib Umar sampai kerjakan, istiqomah sampai meninggal, besok kumpul sampai Habib Umar. Amin Allahumma. Kenapa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang yang dicintai ketika di dunia. Tumbuhkan rasa cinta kalian. Minta kepada Allah agar hati ini cinta pada para wali-wali Allah dan para alim ulama. Pun ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup.